pas di halaman rumah sampai kenapa banyak orang ramai. Dan juga ada yang aneh, ada sosok harimau sangat besar, ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Api Lorong Gaib, kembali lagi bersama saya Fahri dan di sebelah saya ada Kang Dede. Dan malam ini kita akan bercerita tentang api. Dan sambil menunggu kedatangan api, saya akan sedikit bertanya tentang pengalaman Kang Dede waktu ekspor kemarin malam ya. Ya. Bagaimana yang Kang Dede rasakan di tempat kemarin, Kang Dede bisa dijelaskan? Alhamdulillah baik-baik saja. Cuman badan pegal sedikit. Oh iya, Enggak nggak banyak. Enggak. Oh iya. Enggak apa-apa. Apa mungkin yang Kang Dede lihat dan rasakan di sana? Energinya sangat luar biasa. Kemarin itu teman saya lihat ada yang lagi duduk baju merah. Iya. Salam. Oh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Aduh. Macet di jalan, aduh. Tapi lancar ya, Bim? Alhamdulillah lancar. Dan Udah mulai ini dari tadi? Iya, udah mulai. Dan pemirsa, alhamdulillah api sudah datang. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada narasumbernya. Ya, Kang Api, bagaimana? Pemirsa biar rileks, Kang Dede bisa bikinin kopi sebentar. Oh iya, sebentar bisa. Mau kopi apa? Kopi susu aja lah. Oh, siap. Biar agak rileks ya, sahabat Api Lorong Gaib. Di malam ini berhubung bulan suci Ramadan, mungkin kita mengurangi eksplor, mediumisasi, dan mungkin ada masukan juga dari Kang Pari ya untuk bercerita tentang saya pribadi yang awalnya gimana sampai bisa seperti ini. Nah, mungkin di sini saya akan bercerita pengalaman pribadi, pengalaman real saya perjalanan ya yang bisa seperti ini, yang alhamdulillah bisa dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Awal cerita, singkat cerita mungkin ya. Waktu malam Kang Fahri, saya pulang bermain sama ya biasalah kumpulan sama teman-teman seperti itu. Di malam hari sekitar jam 12 malam Kamis, saya masih ingat ya. Saya pulang, pas di halaman rumah sampai kenapa banyak orang ramai seperti yang lagi nari sinden ataupun main angklung, calung seperti itu. Dan juga ada yang aneh, ada sosok harimau sangat besar, ada dua. Dikira saya itu hanya acara undangan ataupun hiburan seperti yang lainnya. Di situ saya bertanya kepada istri saya, "Mi, di sini kok ramai sekali, ada acara apa?" Jawab istri saya sambil senyum, "Wah, kamu pusing kali, kurang tidur." Ya mungkin saya merasa ya karena sering gadang kan dulu ya, sering main malam. Saya tidur, tidak lama sudah bertanya kepada istri. Dan setelah tidur mungkin esok harinya saya masih melihat yang semalam saya lihat. Jadi pas yang semalam saya lihat itu masih ada. Dikira saya semalam saya halusinasi, ternyata itu memang ada. Dan hampir satu hari mungkin ya, pas begitu saya terbangun dari tidur sampai malam hari, pas waktu maghrib saya nggak berani keluar karena yang terlihat sama saya banyak yang aneh-aneh, tidak seperti yang malam saya lihat. Banyak yang muncul yang lainnya juga seperti sosok yang menyeramkan lah. Dan di situ saya mencoba untuk sholat maghrib sambil ya istilahnya kalau kata orang Sundanya mah hadiah mungkin ya, hadiah ataupun tawasul juga kepada leluhur, kepada yang sudah tidak ada. Di situ saya berhadiah.
pas saya baru baca Yasin belum beres, mungkin baru berapa bait ya, baru berapa, sekitar setengahnya lah. Di kuping saya tuh sebelah kanan ada yang bilang gini, Kang, jangan aneh katanya. Kalau bahasa Sundanya bilangnya gini, tong aneh, ayeuna maneh kaharep bakal beda kehidupan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa dijelaskan, jangan aneh, sekarang kamu ke depannya akan berubah, akan seperti ini, mata terlihat, mungkin seperti itu ya, dijelaskan sama saya mungkin Indonesianya. Dan di situ saya aneh, kenapa bisa terbuka mungkin mata batin saya, mungkin yang dibilang indra keenam mungkin ya zaman sekarang ataupun indigo seperti itu. Saya merasa aneh, bahkan saya hidup di jalan tidak menyangka akan seperti itu terbuka, dan saya pun tidak tahu leluhur saya siapa. Dan kemungkinan esok harinya 2 hari setelah malam Jumat itu, mungkin malam Minggu ya, malam Minggu saya ketemu sama seorang teman tetangga juga ya, biasa curhat gitu kan ya, ngobrol sama tetangga tentang sekarang yang saya rasain, bilang ke dia tuh. Nah dia itu punya guru yang nggak jauh tempatnya, rumahnya di dekat kontrakan saya dulu ya. Saya diajak main ke situ, dan di situ saya diajak ngobrol, ngopi biasa, lama kelamaan si orang itu berinisial D mungkin ya, nggak bisa saya sebutkan. Dia bilang katanya saya turunannya bagus dari Sancang. Nah dia bilang gitu dari Garut. Terus dia ngasih amalan yang mungkin bisa saya gali untuk kedepannya saya lebih bermanfaat lagi untuk orang lain, untuk saya pribadi. Aduh, makasih Kang Dede. Oh iya, sama-sama sih Mugi. Iya, Sama-sama. nah di situ mungkin saya ngobrol sama si pria D ini, berinisial D ini, dikasih amalan. Setelah pulang dari situ saya bertanya kepada mama saya ya, orang tua, tentang sekarang saya gimana, sekarang saya ini ngerasain hal yang aneh mah, kata saya tuh bilang. Ngerasain gimana? Saya bilang terbuka mata batin, terus melihat yang aneh-aneh lah. Nah di situ mama saya bilang jangan khawatir, katanya jangan aneh, karena leluhur kamu, ya leluhur saya, kata mama tuh, dari Garut juga dari Cirebon, yang mungkin bisa saja itu leluhur yang suka diceritakan sama kakek saya. Jadi mama saya pun tahu dari kakek bahwa kita ini punya leluhur yang mungkin akan menjaga sampai 7 turunan. Itu kata ucapan saya seperti itu. Nah di situ saya semakin percaya bahwa saya tuh ada yang mengikuti, ada yang menjaga. Dan di esok harinya saya bermain lagi ke daerah mana ya waktu itu, Cianjur kalau nggak salah ya, ke daerah Cianjur, bermain lagi ke bisa dibilang teman ataupun sekaligus yang bisa saya anggap guru lah, yang bisa menuntun, membimbing saya dalam keilmuan seperti ini, kebatinan. Dia bilang sama seperti yang dibilang inisial si pria D ini, dari Garut, dari Sancang, katanya turunan saya, leluhur saya. Dan di situ saya gali terus informasi tentang diri saya, tentang karuhun saya, dan hampir mungkin kalau dihitung lebih dari 10 Kang Pari yang bisa dibilang sama saya itu guru saya, yang membantu saya menjadi seperti ini. Dan cerita singkatnya mungkin terbuka mata batin saya seperti itu. Dan ada cerita yang kedua juga, yang setelah terbukanya mata batin ada yang datang kepada saya, yang dia mengakunya sih bilang ke saya, kaulah ya yang Prabu Siliwangi, dan mungkin bisa saya lanjutkan untuk part 2-nya ya para penonton, sahabat Apil Orang Gaib. Sekarang kita ngopi dulu, santai dulu, capek atau perjalanan jauh macet. Dan Kang Fahri mungkin ada pertanyaan tentang yang terbukanya mata batin saya, ataupun yang Kang Fahri belum tahu. Walaupun kita dekat ya pemirsa, saya belum pernah terbuka seperti ini. Baru kali ini saya ditanya seperti ini sama Kang Fahri, kaget. Ya mungkin Kang Api, Ya.
apa hikmahnya Ya, setelah terbukanya mata batin Kang Api? hikmahnya banyak sih Kang ya. Seperti dulunya saya tuh orang nggak bener. Oh, mungkin bisa diperjelaskan jauh dari Allah ya, atau Ya. jauh dari agama, Nah, tidak Sholat pun dan- saya jarang. Kalau misalkan saya harus terbuka jujur nih. Ya mungkin sebagian penonton juga ada yang kenal mungkin ke saya. Nah di sini saya akan terbuka belak-belakan seadanya, tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada juga yang diada-ada. Ya kalau yang ada harus diadain. Kalau yang nggak ada nggak boleh diada-ada ya pemirsa. Nah, jadi hikmahnya banyak kan. Seperti halnya sebelum saya terbuka mata batin, saya hidup di jalan. Pulang malam, gimana lah orang jalanan, urakan, pandangan masyarakat tuh jelek. Setelah terbukanya mata batin, saya berintrospeksi diri, menggali diri jati diri saya itu siapa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mendekati orang-orang ataupun guru-guru yang lebih tua dari saya, yang lebih dulu makan garamnya dibanding saya. Jadi saya mendekati orang-orang yang berpengalaman, yang berilmu kebatinan, berilmu sopan santun dan semacamnya ya. Jadi banyak hikmahnya, dan sekarang pun mungkin ilmu yang Allah titipkan kepada saya ini bermanfaat untuk membantu sesama, tanpa saya mungkin tanpa apa ya, kalau Kang Dede mungkin lebih tahu ya. Oh iya, Saya jelas. mengobati pasien seperti halnya santet ataupun yang lainnya, itu Allah yang menyembuhkan, saya hanya jalannya. Mungkin saya yang meminta, sama seperti Kang Fahri, seperti Kang Dede, mungkinnya seperti kalian juga semua sama. Saya juga meminta kepada Allah, dan itu pun kadang dikabulkannya tidak langsung Kang Fahri ya. Dalam pengobatan ada tahap proses, nggak sekaligus gitu. Sama halnya kita makan obat dari dokter, nggak mungkin sekaligus sembuh kan ya. Ada proses sehari 2 hari. Ya intinya dalam perjalanan saya ini intinya mengejar siar kebaikan sih Kang, untuk menebus dosa saya yang mungkin selama ini ke belakang kehidupan saya yang sangat ya mungkin tidak enak untuk diceritakan lah, yang sangat benar-benar tidak disukai masyarakat mungkin. Dan sekarang saya menggunakan atau untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Dan ada cerita yang paling seru, mungkin bisa dilanjut nantilah part 2 saya ceritakan tentang kedatangan saya dengan Eyang Prabu Siliwangi ya. Dan sangat kaget lah, orang seperti saya kok bisa didatangi sosok Eyang Prabu Siliwangi. Saya juga merasa seperti mimpi, percaya nggak percaya gitu, tapi dalam keadaan sadar, bukan mimpi ataupun bukan, kalau kata orang Sunda ngalindur tuh apa tuh, kalau bahasa Indonesia nya kan menghayal, bukan menghayal, itu gundam lah, Ngigo, bukan ngigo ya. Iya. Dan mungkin Kang Dede juga lebih tahu tentang saya, mungkin karena perjalanan Kang Dede selalu ikut dalam pengobatan, proses pengobatan orang lain, dalam ya perjalanan lah, mungkin Kang Dede lebih tahu. Kang Fahri masih ada pertanyaan mungkin yang Kang Fahri tanyakan kepada saya? Mungkin ya Kang Api, apa hikmah terbesar yang Api dapat setelah terbukanya mata batin Api? Hikmahnya sangat luar biasa ya, sangat bersyukur sekali intinya ya, sangat bersyukur sekali dibandingkan dengan kehidupan dulu nih ya. Kehidupan dulu sama sekarang jauh berbeda. Kehidupan dulu mementingkan main, kehidupan sekarang saya mementingkan belajar, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sekarang, dulu saya jarang beribadah ya Kang ya, jarang juga berpuasa Ramadan, saya jarang melaksanakan kewajiban. Dan sekarang alhamdulillahnya setelah saya seperti ini, terbukanya mata batin, saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih banyak sama Yang Maha Kuasa. Saya terima dengan sangat bahagia keadaan sekarang ini. Yang dulu saya seperti barusan yang saya ceritakan, tidak beribadah, jarang berpuasa, menjalankan kewajiban,
yang menurut agama Islam harus dijalankan, saya teledor, tidak menjalankannya, mementingkan main. Dan sekarang saya bisa belajar memperbaiki diri, belajar berpuasa, belajar sholat, dan intinya belajar mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan mungkin itu yang hikmah yang sangat luar biasa yang saya rasakan sekarang ini. Alhamdulillah sangat bahagia menjalankan kehidupan sekarang kan. Dan mungkin masih ada pertanyaan? Ya mungkin cukup ya Pi ya. Ya. Mungkin sahabat Api Lorong Gaib, semoga dengan tayangan ini bisa diambil hikmahnya ya. Ya mungkin kita langsung tutup aja ya. Ya, silakan. Ya mungkin pemirsa sahabat Api Lorong Gaib dimanapun kalian berada, semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, Kang Fahri, Kang Dede, dan juga yang lainnya, terutama juga untuk saya pribadi lah, untuk mendekatkan diri jauh lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan menyerah untuk kalian semua dalam mencari ridhonya Allah. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun banyak kekurangan dari kami bertiga, dari Api Lorong Gaib khususnya, karena kita manusia biasa, banyak hilapnya ya. Iya. Dan mungkin jangan lupa untuk sahabat Api Lorong Gaib bantu share, komen, like, juga subscribe untuk mungkin memajukan channel kita dengan siar kebaikan, menguak sejarah ataupun menguak tempat yang mungkin bisa kalian rekomendasikan dimanapun berada. Insya Allah dengan kesehatan kita, kesehatan tim kita akan datang bila ada rekomendasi tempat dari kalian semua. Dan mungkin hanya sekian tayangan ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.